Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai dari FIDE Online Chess Olympiad 2020 antara Indonesia menghadapi India. Indonesia diwakili oleh Gilbert Elroy Tarigan, sedangkan India diwakili oleh Grandmaster Junior yang sudah menjadi andalan India, yaitu Ramesh Babu Pragananda. Namun sebelum menjelaskan permainan ini, ada baiknya Tarigan Catur menjelaskan hasil-hasil yang dicapai oleh Indonesia pada turnamen Olimpiade Catur Online 2020. Di sini, pada Olimpiade Catur Online 2020, Indonesia tergabung dalam Top Division Grup A, di mana Indonesia telah melalui 6 pertandingan, di mana pada babak pertama Indonesia kalah dari Jerman 2,5 berbanding 3,5. Pada babak kedua Indonesia kalah lagi dari Cina dengan skor 1,5 berbanding 4,5. Pada babak ketiga Indonesia unggul menang, melakukan revanche dengan menang 6-0 atas Zimbabwe. Lalu pada babak keempat Indonesia kalah 1,5 berbanding 4,5 dari India. Namun di sini komentator menyatakan bahwa Indonesia sebenarnya berpeluang untuk mengalahkan India. Namun di sini hanya keberuntungan saja yang tak dimiliki oleh Indonesia untuk memenangkan pertandingan, karena dilihat dari situasi game yang dialami 6 pemain Indonesia dirasa mampu untuk setidaknya mencuri 3 poin atau 3,5 poin dari lawan, namun akhirnya harus kalah. Lalu pada babak kelima Indonesia berhasil menahan imbang tim kuat Uzbekistan dengan skor 3,5, dengan skor 3-3 maksudnya. Lalu pada babak ke-6 Indonesia unggul 3,5 berbanding 2,5 dari Vietnam. Oke, tanpa berlama-lama, Tarigan Catur langsung masuk ke partai antara Gilbert Tarigan menghadapi Ramesh Babu Pragananda. Di sini Ramesh Babu Pragananda menggunakan catur buah hitam, sedangkan Gilbert Elroy Tarigan menggunakan catur buah putih. Karena di sini yang ingin dilihat adalah partai pemain Indonesia, maka dari itu situasi papan dibentuk sedemikian rupa seperti yang tertera di layar. Oke, pertandingan dibuka dengan kuda F3. Di sini membentuk pembukaan reti ya oleh Gilbert. Pion D5, pion D4, kuda F6 dan pion C4. Nah, langkah dari Gilbert ini membuat pertandingan berubah alur serangan menjadi, nama pembukanya adalah Queen Pawn Game atau permainan yang biasa terjadi pada pembukaan pion depan menteri ya, di mana variasi yang dijalankan adalah variasi simetris atau symmetrical variation. Lalu pion E6, pion G3 untuk mempersiapkan fianchetto gajah, gajah B4 skak. Di sini Gilbert menutup dengan gajahnya. Lalu gajah hitam kembali ke D6. Putih melakukan langkah gajah G2 untuk mempersiapkan rokade pendek. Lalu pion C6, menteri C2, rokade pendek oleh hitam, dilanjutkan dengan rokade pendek juga oleh Gilbert. Lalu kuda B menuju D7, gajah G5, pion H6 untuk mengancam gajah putih yang sedang menguasai petak diagonal H4 D8. Lalu gajah makan kuda yang ada di F6. Menteri makan gajah yang ada di F6. Seharusnya di sini analisa komputer menyatakan bahwa Pragananda seharusnya memakan dengan kuda, namun ini tak terlalu menjadi masalah. Lalu kuda B menuju D2. Pion D makan C4. Di sini ada baiknya bagi Gilbert untuk melangkahkan kuda makan pion yang ada di C4. Namun di sini Gilbert lebih memilih menteri putih makan pion di C4. Ini merupakan langkah yang tidak akurat menurut analisa komputer, karena membuat perkembangan dari kuda putih menjadi sedikit terhambat ya.
Lalu menteri hitam ke E7 dan akhirnya menteri putih menuju C2, ini hanya langkah buang-buang tempo. Lalu pion E5 untuk mengajak pertukaran pion tak diterima oleh putih dengan melakukan langkah kuda menuju C4. Di sini karena diancam gajahnya, gajah hitam mundur menuju C7. Sedangkan di sini akhirnya mulailah terjadi pertukaran buah. Kuda makan pion, kuda makan kuda, kuda makan kuda, gajah makan kuda, pion makan gajah, dan menteri hitam makan pion. Di sini membuat permainan menjadi lebih didominasi oleh hitamnya. Coba kita langkahkan selanjutnya dengan benteng A menuju D1. Kita lihat possibility langkah dari hitam, dari menteri hitam. Lihat, menteri hitam menguasai seluruh sudut, seluruh area, seluruh serangan terhadap pertahanan sisi sayap raja putih, karena benar-benar menempati pusat dari permainan, sehingga membuat hitam menjadi lebih unggul dari segi posisional ya. Lalu gajah menuju E6, pion A3, lalu pion A5, benteng D2, dan pion A4. Di sini ada baiknya Gilbert melakukan langkah menteri C3 untuk melakukan atau mencoba pertukaran menteri. Namun di sini Gilbert lebih memilih langkah benteng C1. Ceritanya ini adalah menumpuk benteng dan menteri agar menjadi kuat ya pada petak C. Namun ini merupakan langkah tidak akurat dari Gilbert, karena hitam dapat melakukan langkah gajah menuju B3. Lalu di sini barulah menteri putih menuju C3 untuk mengajak pertukaran menteri. Menteri hitam E7, pion E3, benteng F menuju D8, gajah F1. Nah, langkah ini sebenarnya cukup bagus dari sisi untuk bertahan ya, dari sisi untuk mengamankan raja. Namun di sisi lain, pertahanan atau petak diagonal dari H1 sampai A8 menjadi lemah, sehingga dapat dimanfaatkan hitam dengan baik nantinya. Lalu benteng makan benteng di D2, menteri makan benteng di D2, benteng D8 dengan tempo mengancam menteri putih C3, menteri hitam E4, gajah E2, benteng D6, dan di sini ada baiknya putih melakukan langkah benteng menuju F1. Namun di sini putih melakukan langkah pion F3 sehingga membuat pertahanan dari putih semakin berlobang ya. Lalu menteri hitam menuju D5, raja F2, menteri D2 di sini mengajak pertukaran menteri yang tentu saja tak akan diterima. Lalu pion E4 sebagai balasan dari putih. Di sini hitam melakukan langkah menteri pukul menteri yang ada di C3 dan putih membalasnya dengan pion B makan C3. Ini menurut tarigan catur adalah langkah lemah. Kenapa langkah lemah? Coba kita lihat dari beberapa langkah yang nantinya dilakukan oleh Pragananda yang membuat pernyataan dari tarigan catur ini akhirnya nanti dapat dipastikan kelemahan dari langkah ini. Oke, kita coba lanjut ya. Benteng menuju D2, raja E3 dengan tempo mengancam benteng, dan inilah langkah dari Pragananda, benteng menuju ke A2. Inilah langkah yang tadi tarigan catur katakan bahwa langkah tadi pion B makan menteri C3 itu merupakan langkah lemah, karena di sini mau tidak mau Gilbert harus merelakan satu pionnya untuk didapat oleh Pragananda. Lalu gajah D1, ini langkah terpaksa ya, dan akhirnya benteng makan pion di A3, gajah makan gajah di B3, dan benteng makan gajah di B3, raja D3, benteng B2, pion H4, pion A3, pion H5, pion B5, raja D4,
pion A2. Ini langkah paksaan dari seorang Pragananda, karena jika Gilbert misalnya melakukan sembarang langkah dengan pion G4, maka hanya dengan benteng B1 maka promosi dari hitam, promosi pion menjadi menteri sudah tak tertahankan lagi. Oleh karena itu langkah sembarang tak boleh dilakukan. Gilbert di sini harus melangkahkan benteng A, benteng menuju A1, lalu benteng C2, raja D3 mengancam benteng hitam lari menuju F2. Di sini raja E3, benteng G2. Seharusnya di sini menurut tarigan catur ada baiknya putih melakukan langkah pion G4, namun di sini mungkin didasari oleh ketidakinginan dari Gilbert untuk terus diserang. Oleh karena itu Gilbert ingin untuk mengambil inisiatif serangan dengan melakukan langkah raja menuju D4. Sini hitam dengan senang hati benteng makan pion di G3, benteng makan pion di A2 karena benteng hitam tadi sudah berpindah posisi ya. Lalu benteng hitam makan pion di F3. Di sini membuat putih posisi sudah kalah 2 pion ya dari Pragananda. Gilbert sudah kalah 2 pion dari Pragananda, dan hal ini membuat Gilbert semakin sulit untuk sekadar mencari remis dari Pragananda karena sudah kalah 2 pion. Benteng A8 skak, raja H7, benteng C8, benteng H3, benteng makan pion di C6, benteng makan pion di H5. Di sini ada baiknya dari analisa komputer menyatakan bahwa ada langkah bagus dengan pion menuju E5. Jadi di sini sudah dapat dipastikan bahwa pion hitam yang ada di B5 sudah menjadi milik dari putih. Namun langkah ini tak diambil. Justru langkah yang diambil adalah benteng menuju B6. Ini merupakan kesalahan. Kenapa? Ini adalah langkah yang ya dapat dikatakan buang-buang tempo, karena di sini posisinya benteng hitam berada pada garis atau line yang sama dengan pion hitam. Jadi pion hitam ini terlindungi. Lalu pion F6 ini udah benar-benar babak akhir ya, karena yang tersisa tinggal raja, benteng, dan pion. Raja E3, benteng C5, raja D4, benteng E5, raja E3, raja G6, raja F4, dan benteng menuju C5. Di sini pion dari putih sudah tak dapat diselamatkan lagi. Oleh karena itu, cara realistis dari seorang Gilbert adalah benteng menuju B7. Jadi di sini adalah tetap mempertahankan benteng untuk berada pada line atau jalur B, agar jika sewaktu-waktu benteng hitam memakan pion putih yang ada di C3, putih dapat memakan pion yang ada di B5. Lalu pion H5, benteng B8, dan akhirnya benteng hitam makan pion di C3, benteng makan pion di B5, benteng A3, benteng B6, benteng A4, benteng C6, benteng A1, raja G3, benteng G1 skak, raja F2 berpindah sekaligus dengan tempo mengancam benteng, benteng G5, raja F3, pion H4, benteng C1, raja H5, benteng C8, benteng G3 dengan tempo skak, raja F2, raja G4, benteng C7. Ceritanya adalah mengancam pion yang ada di G7. Namun di sini hitam agresif dengan melakukan langkah pion G5, benteng F7, benteng F3 skak. Di sini ada baiknya sebenarnya putih melakukan langkah raja menuju E2, namun di sini putih malah melangkah raja menuju G2. Nah, langkah ini membuat komputer menyatakan bahwa dalam situasi ini skakmat bagi hitam untuk putih sudah tak dapat
tertahankan lagi, sudah tak dapat dicegah lagi. Kita lihat ya. Pion H3 skak, Raja H2, benteng F2 skak, Raja G1, dan Raja G3. Nah, nih, dan Raja G3. Setelah langkah ini, Gilbert memutuskan untuk menyerah. Karena apa? Karena setelah langkah ini, jika misalnya putih melakukan langkah Raja H1, maka tinggal langsung benteng F1 skakmat. Lalu, jika di sini benteng melakukan langkah menuju H7, maka dapat dilakukan hitam dengan pion H2. Di sini terpaksa dimakan ya dengan benteng agar situasinya menjadi lebih bagus. Lalu di sini kita cara untuk mematikan dari putih cara mematikan dari hitam untuk putih adalah dengan terus mengejar raja ya. Di sini kan raja pasti akan terus pindah. Ini benteng berpindah satu aja. Lalu ini dan skakmat. Ini merupakan laga yang sulit yang dijalani oleh seorang Gilbert Tarigan, karena harus menghadapi Grandmaster Junior asal India yaitu Praggnanandhaa. Semakin sulit karena Praggnanandhaa ini sudah sering menghadapi nama-nama besar, dan bahkan Praggnanandhaa pernah berhasil menahan imbang Hikaru Nakamura yang merupakan salah satu pecerta terbaik dunia saat ini, walaupun waktu itu situasi dalam papannya tertinggal 2 pion. Jadi lawan yang dihadapi oleh Gilbert ini bukan main-main, dan kekalahan dari Praggnanandhaa ini sebenarnya dapat dijadikan pelajaran berharga bagi Gilbert agar dapat bermain semakin lebih baik lagi dan dapat menjadi andalan Indonesia di masa depan. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.